Iya, jadi tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Irfanul Amri. Nama saya Nurul Himayatul Asna. Nah, di sini kami akan menyampaikan sebuah materi yang berjudulkan ilmu nasah dan mansuh. Memasuki materi yang pertama, kita akan memasuki materi nasah, pengertian dari nasah. Apa itu nasah, teman-teman? Di sini nasah itu dijelaskan bahwa berasal dari bahasa Arab yaitu nasah, dan suku naskon. Nah, itu memiliki arti hilang atau menghilangkan. Sedangkan mansuh itu diambil dari isim maf'ulnya yaitu dihilangkan. Jadi boleh dikaitkan kalau nasah dan mansuh itu masih ada satu keterkaitan yang lain ya. Oke. Nah, jadi di sini yang dimaksud menghilangkan itu bukan menghilangkan secara terus-menerus ya, tapi hanya menghilangkan sifatnya saja. Seperti ada satu hukum, itu hukumnya itu sudah berlaku lama, terus ada satu ayat turun baru. Nah, satu ayat yang lama tadi itu yang dimansuh dan turun satu ayat yang nasah, itu yang menggantikan atau melebur sifat kehukuman dari ayat tersebut. Nasah menurut istilah sendiri ialah dapat diartikan dalam beberapa definisi. Menurut suatu imam, nasah ialah menaikkan atau menghilangkan hukum syarak dengan dalil syarak yang lainnya dan datang setelahnya. Pendapat ini bisa diartikan sebagai penjelasan tentang berakhirnya masa berlakunya suatu dalil atau digantinya dengan dalil yang datang kemudian. Jadi itu, jadi satu ayat Al-Quran itu yang baru itu diadakan karena ada suatu kondisi yang dimana ayat yang lama itu sudah tidak bisa berfungsi, seperti ayat Homer yang menerangkan bahwa dulu Homer itu diperbolehkan karena apa? Karena pada zaman dahulu orang Arab itu kan masih awam-awam, jadi untuk menghilangkan Homer itu kan sangat sulit. Jadi Allah itu menggunakan cara bertahap, metode step by step. Saya mengambil dari satu kutipan dari Imam Zarkashi, yaitu nasah adalah penguatan terhadap hukum yang berlaku, bukan pembatalan atas hukum. Jadi bukan penghilangan, atau ayat sebelumnya itu tidak hilang tapi masih ada, hanya tidak berlaku saja gitu ya teman-teman ya. Oke, jos. Jadi dari yang beberapa pendapat yang bisa diambil bahwa ilmu nasah dan mansuh itu masih ada satu keterkaitan dengan yang lain. Maksudnya itu nasah dan mansuh itu masih ada keterkaitannya, di mana yang nasah itu lafaz yang baru dan mansuh itu lafaz yang lama, dan semua itu nasih ya teman-teman, bukan nasah. Nasah itu perbuatannya. Jadi nasah dan mansuh itu masih ada satu keterkaitannya, dan ilmu nasah itu datang dengan adanya sebab, di mana sebab-sebab kondisi ataupun yang lainnya yang mencocokkan dengan ibarat tersebut. Oke, untuk memasuki bab selanjutnya ialah bab pembagian nasih, di mana jumhur ulama itu mengatakan ada 3 pembagian dari nasih. Yang pertama itu ialah nasih pada tilawah dan hukumnya. Nasih pada tilawah dan hukumnya yaitu bacaan dan hukum yang terlaku. Dan yang kedua itu ada nasih pada hukum dan tilawahnya. Ini terbalik. Yang pertama hukum, yang kedua tilawahnya. Dan yang ketiga itu ialah nasih pada bacaan dan hukumnya. Nah, di mana ketiga pembagian ini itu bisa masuk pada suatu ayat tertentu, tidak seluruh ayat ya teman-teman. Untuk memasuki bab selanjutnya ialah syarat dari nasih itu sendiri, di mana nasih itu ada 5 syarat yang kami dapatkan. Yang pertama itu ada dari Abu Anwar, di mana Abu Anwar itu memberi opini ada 2 syaratnya. Yang pertama yaitu ialah nasih dilakukan hanya atas dasar perintah dan larangan, tidak ada moralitas, ibadah, iman, dan janji serta ancaman Allah. Yang kedua, dalil yang digunakan untuk menghilangkan ketetapan ini adalah khitab syar'i yang muncul belakangan. Dan yang kedua itu menurut Quraish Shihab atau bapaknya Najwa Shihab, itu ada 3, yaitu ada 2 kalimat hukum yang saling bertentangan dan tidak dapat digabungkan dan digunakan dalam semua situasi pada hukum yang bersamaan. Yang kedua, aturan-aturan syariah yang berlaku datang lebih lambat dari aturan-aturan syariat yang ditetapkan atau dicabut. Yang ketiga,
ketiga, kita perlu mengetahui secara pasti urutan turunnya ayat tersebut dengan ayat pertama yang disebut mansukh, kemudian setelahnya adalah nasih. Hukum yang ketiga, syarat yang ketiga, hukum dinasihkan tidak termasuk masalah yang telah disepakati kebenarannya atau kebalikannya. Yang keempat, nasih yang menggantikan harus datang setelahnya, karena menghapus nasih yang datang dengan tidak mungkin. Dan yang kelima, dapat dilakukan nasih mansukh apabila kedua nas tidak dapat disatukan. Oke, selanjutnya ada metode penyelesaian hadis kontradiksi. Penyelesaian hadis kontradiksi ada 5. Yang pertama, al-jam, yaitu menggabungkan 2 hadis atau lebih yang saling bertentangan dengan cara dapat menghindarkan pertentangan tersebut, sehingga bersifat kompromistis dan akhirnya kesemuanya dapat diamalkan. Yang kedua ada al-taufiq, yaitu menyelaraskan atau menyesuaikan 2 dalil yang saling bertentangan dengan suatu cara yang dapat menghindarkan pertentangan tersebut, sehingga tidak ada pertentangan antara keduanya atau dapat diamalkan secara bersama-sama. Dan yang ketiga ada al-nasih. Konsep nasih dapat diketahui dengan beberapa indikasi. Yang pertama, adanya penjelasan dari Nabi. Yang kedua, adanya periode kejadian yang pasti. Dan yang ketiga, adanya statement dari seorang sahabat. Yang keempat ada al-tarjih. Metode al-tarjih diupayakan untuk menguji keunggulan hadis-hadis yang berlawanan dengan memenangkan salah satu pihak. Dan yang terakhir ada al-tawaquf. Metode al-tawaquf merupakan cara menangguhkan pengalaman prinsip ajaran pada kedua hadis yang saling kontradiksi. Baik, kesimpulannya di sini yaitu pengertian nasih dan mansukh asalnya dari kata nasakh yang artinya menghapus atau menghilangkan. Dalam konteks Al-Quran, al-nasih merujuk pada ayat atau hadis yang menghapus, menggantikan atau mengubah hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Al-mansukh adalah bagian dari ayat atau hadis yang telah dihapus atau diubah. Pembahasan tentang ayat nasih dan mansukh perlu diketahui. Istilah nasih yang meliputi hukum. Apa itu mansukh? Ialah hukum syara. Nasih terjadi hanya dengan seruan dan yang tidak boleh. Dalil pembatalan hukum adalah kitab syar yang muncul belakangan, dan dalil hukum tidak terkait atau terbatas pada waktu tertentu. Pendapat ulama tentang al-nasih dan al-mansukh menimbulkan kontroversi, terutama pada pemahaman ulama tafsir tentang Al-Quran. Berbagai ulama memiliki pendapat berbeda mengenai konsep nasih mansukh yang berasal dari pemahaman ulama tafsir tentang Al-Quran. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.